Kita akan lihat demo teman-teman yang nonton Mechatronic Addict. Ini ada demo alat continuous positive airway pressure atau CPAP yang dibuat oleh teman-teman adik kelas. Ini fungsinya untuk membantu pernapasan ya, bayi ya tadi ya. Iya. Sama apa tadi? Sama untuk terapi pernapasan. Tadi OSA. OSA, obstructive sleep apnea atau gangguan pernapasan saat itu. Oh ya, itu apa? Kayak apa itu misalnya? Itu Orang tua kah? Tidur terus kebangun gara-gara nggak bisa napas gitu. ya kayak ngorok juga itu termasuk gangguan pernapasan. Oh iya, Yang saya ngorok juga ya kalau tidur. Ya. Ini berarti parameter apa yang disetting? Yang ini Keperluannya apa berarti? Suhu, kelembapan sama tekanan berarti? suhu, kelembapan dan tekanan yang ditampilkan di Berapa nilai normalnya alat itu? untuk spesifikasi di alat yang ada di pasaran atau di rumah sakit yang digunakan itu suhunya untuk humidifier di 23 derajat di level 0 dan untuk level 8 itu di 63 derajat. Nah, jadi kami ambil nilai tengahnya yaitu di level 1 ada 35 hingga 40 derajat, level 2 41 hingga 45 derajat, dan di level 3 46 hingga 50 derajat Celcius. Nah, lalu untuk alat bubble CPAP yang digunakan pada bayi itu yang diatur pertama konsentrasi oksigennya atau FiO2-nya. Cuman karena kami terkendala di sensor FiO2-nya, jadi yang kami ukur adalah tekanan udara yang masuk. Karena di alat bubble CPAP yang sudah ada, tekanan udaranya kita belum bisa mengetahui berapa yang masuk. Hanya perbandingan dari regulator yaitu 1 bar atau 1:1. Maksudnya gini kan, berarti kalian berasumsi bahwa tekanan itu sebanding dengan nilai oksigen gitu kan, konsentrasi oksigen Ya. gitu. Harusnya berapa? Harusnya konsentrasinya berapa? Konsentrasi oksigen yang pada alat itu di 0,21% hingga 0,2 itu artinya apa? 0,2 dari total udara. ya, dari total udara. Jadi, Berarti kalau dikonversi ke tekanan, berapa yang dari kompresor, berapa yang dari oksigen? nah kalau yang untuk di alatnya itu dia hanya regulator yang masuk mas. Jadi 1 bar dan 1 bar. Jadi terus di dalam alat mixer itu tidak ada tampilan digitalnya bahwa alat itu tekanannya berapa. Jadi yang kami Iya, maksudnya gini, kan 1 bar 1 bar, Ya. itu artinya kira-kira nilainya berapa? Kalau diukur dalam OS tadi. kalau dia 1 bar 1 bar, jadi yang tercampur tetap 1 bar juga mas. Berarti itu maksud saya gini loh, kan 1 bar 1 bar itu apakah itu mewakili 0,2% tadi loh yang kamu sebutin tadi? Oh enggak mas, itu beda lagi untuk konsentrasi oksigennya. Karena tekanan yang pada alat itu kita cuma bisa lihat dari pengaturan regulator. Jadi yang output yang keluar dari mixer itu pada alat yang ada di rumah sakit itu belum diketahui. Belum diketahui. Ya. Tekanannya belum, tapi kan kadar oksigennya sudah. Kadar oksigennya sudah. Nah sekarang kan alatmu kebalik, kadar oksigennya nggak tahu, tekanannya tahu. Ya. Mas saya berarti ini belum tahu kadar oksigennya berapa, konsentrasinya. Nggak ada korelasi di teori atau apa yang orang mengaitkan antara tekanan 1 bar tambah 1 bar itu kira-kira sekian, itu nggak ada apa sumber yang menyebutkan? Sumber yang kita cari belum ada. Ya udah, oke lanjut. Jadi yang kami gunakan di sini oksigen yang kami gunakan lebih tinggi daripada udara yang dikeluarkan. Berapa? Yang oksigen berapa? Berapa bar? Oksigen di 10 liter per menit. Oh enggak bar ya dia satunya ya soalnya. Dia pakai flow. Ya 10 liter per menit, terus di kompresornya 1 bar. Enggak ada ukurannya ya, loss ya. Loss maksimum berapa itu kerannya nggak tahu ya. Kalau buka penuh berapa, 6 bar langsung, kalau buka sedikit itu ya mungkin Dari ya. percobaan yang kemarin kita bandingkan menggunakan DPM 4 itu mas, yang masuk ke sini itu kemarin kita coba untuk uji coba transducer pressure juga. Di sini untuk setengah
knob itu dia terbaca sampai di 64 bar. Gede banget. Ya, Gede banget, makanya 10 bar ini aja udah nol. Lah gugur, tapi kan cuma 6 bar kapasitas tangkimu kan. Itu tadi cuma 6 bar itu. Tuh di manometernya itu. Oh iya. tapi untuk tekanan udara yang keluar itu Mas. Mungkin karena Ya kan pakai selang yang keluar kan nggak, Nggak mungkin lebih besar dari masa bisa lebih besar dari manometer yang di situ? 64 PSI sorry Mas. Soalnya di DP4 itu dia cuma benar. PSI sama milibar. Ya, PSI ke bar berapa? PSI ke bar itu 1 PSI itu 0,06 bar dan untuk dari 1 bar itu 14,5 PSI. Ya kalau itu benar, masuk akal kalau itu. Oke, terus ini gimana? PSI 64 bar yo iso dienggo motong wesi kuwi. Ini untuk tampilan awalnya pemilihan menu. Kalau untuk menjalankannya pencet start. Loh, ntar itu level-level itu buat apa fungsinya? Saya masih belum ngerti saya tadi. Ada level 1, 2, 3, 4 itu buat apa? Nah, karena di humidifier yang ada di pasaran itu dia penggunaan level untuk mengatur suhunya, Mas. Jadi levelnya itu berdasarkan suhu. Ya, jadi suhu yang akan diatur oleh user itu dia dimasukkan di dalam level. Ya kapan kita harus pakai level 1, kapan kita harus pakai level 2 itu kapan? Sesuai kebutuhan pasien. Ya kapan? Waktu pasien kenapa harus pakai level 3? Jadi ketika pasien itu nanti kalau di pasaran jadi mengukur suhu tubuh pasien dulu, Mas. Terus misalkan suhu tubuhnya 37, terus berarti pakai level berapa? Dia sesuaikan dengan pemanasan di level 1 misalnya Mas, 35 sampai 40. Nah ini berarti level 3 nggak kepakai dong kalau suhu pasiennya, nggak mungkin dong suhu pasien sampai 46. Mati orangnya kalau itu udah kolaps tuh, udah lebih 40 derajat aja udah halusinasi orang. Jadi maksud saya nggak ngerti kenapa ada level-level itu loh. Itu ngapain dikasih level-level itu loh? Pertanyaan saya itu yang saya nggak tahu itu kenapa. Kalau yang dari pasaran. Kalau yang kami lihat dari spesifikasi pertama itu dia ada settingan level di mana untuk mempercepat pemanasan udara di dalam wadah, Mas. Nah, setelah dia lebih cepat memanaskan berarti lebih cepat untuk hangat dan juga Oke, berarti kalau yang di pasaran juga level-level gini? ada level-level, Mas. Jadi kalau yang pakai potensio dia dari level 0 hingga level 8. Ini kita Yang berubah selalu suhu sama kelembapan, pasti. suhunya, Mas. Itu kelembapanmu ikut berubah soalnya. Di pasaran tidak menampilkan nilainya, Mas. Ya nggak apa-apa. Maksud saya itu nggak tahu alasan mendasar pelevelan itu untuk apa itu loh yang saya nggak ngerti, kan saya nggak ngerti beneran saya itu. Maksudnya kenapa? Apakah suhu aja itu kan punyamu kelembapannya ikut naik Ya, soalnya. nah, ketika suhunya dipanaskan Otomatis naik kan kelembapannya karena ada naik. air. Iya. Ya, yang tadi belum kejawab kapan harus pakai level 1 2. Apakah benar itu hanya untuk keperluan pemanasan supaya lebih cepat? Oke. Kalau untuk pemanasan lebih cepat berarti kalau pilih level 3 panas sudah terpenuhi harusnya dibalik ke level 1 dong. Kalau tetap level 3 terus nanti berbahaya nggak itu pertanyaan saya. Kebutuhan pasiennya apa itu ada nggak di bab 2 nanti tak cek dulu. Ya udah lanjut terus. Setelah itu setelah pemilihan Pemilihan level Pemilihan level menjalankan terus di start. Ya, kita Ini pilih level 1 ya. Iya. Level 1 tadi 3540 ya. Ini tadi waktunya sekitar 2 menit di laporan saya lihat. Berapa? 35 berarti harusnya ini. 35 40. 3540 berarti yang penting lewat 35 off atau gimana? Algoritma kalian. kalau misalnya dia sampai di 35 Masih on. nanti relaynya mati, Mas. Sampai di 35 dia tetap nyala sampai di 40. 40 lewat off. 40 lewat off. Oh, di bawah 35 on lagi gitu. Iya, gitu, Mas. Yang ngelupinnya di situ terus. Iya, paham. Hingga kita pilih level. Relaynya nyala. Ini kok lama banget naiknya, nggak naik suhunya. Itu suhu 1 apa ini? Suhu 1 itu suhu input, Mas. Suhu input Input apa? yang udara bertekanan dan Suhu oksigen. 2 apa? Suhu 2 suhu di dalam wadah. Iya. Oke, dan suhu 3 itu suhu heater. Nah, ini harusnya kasih stiker atau apa gitu ya.
Kenapa nggak dikasih suhu ini gitu? T-in, T tank gitu, atau enggak T heater gitu kan gampang kan? Pakai T orang tahu kan, nggak usah suhu. Kalau nggak cukup LCD-nya. Itu suhu heaternya pakai apa sih? Kering. Yang tadi tuh. Hmm? Yang Kayak filament itu enggak atau Enggak, dia pakai plat Yang kotak. plat kotak. Oh, terus- yang kayak peltier gitu. Iya, Bukan. kayak peltier, Ah. terus kita tambahkan dengan plat yang bulat mas. Terus sensornya kamu taruh mana? Tempelin di situ, di plat itu. Iya, Iya, jadi iya. di bawah plat. Tadi suhu input, suhu tangki. Loh, kok tangkinya malah lebih rendah ya suhunya? Suhu wadah. Belum dipanaskan, belum dia karena udara dingin dari udara yang tercampur Iya. dan juga platnya belum ini, panas. akhirnya- ini kan pakai koma. Ya. Yang suhu heater, kenapa yang atas nggak kamu kasih koma? Kan kelihatan itu harusnya. Kenapa? Kalau untuk kemarin kendala di codingan mas, saya udah coba. Saya kalau kayak gini kan saya jadi berprasangka buruk nih. Ini kayaknya ada yang disembunyikan kan, yang bawah pakai Iya. koma. Ini kan yang bawah pakai koma. Kok yang atas nggak dikasih koma itu kan saya curiga ada yang disembunyikan loh. Padahal kan LCD-nya sisa itu banyak. Kenapa nggak dikasih koma gitu loh pertanyaan saya. Katanya ada kendala decodingan kan ya, jawabnya gitu jujur. Ya benar itu. Iya kan suhu 1, suhu 2 nggak ada koma, suhu 3 ada koma kan curiga. Dia anunya ya, dia float atau integer gitu ya. Ini suhunya nggak naik nih, pemanasnya jalan nggak? Karena jalan udah pemanasan. Masa udah 1 menit saya ngobrol ya? Ini belum naik, dia masih 25, malah suhu wadahnya turun 24 tuh. Tapi terakhir nyala, bisa. bisa mas. Kemarin H-1 sempat trouble kayak gini lagi mas, tadi kemarin malam. Setelah itu kita perbaiki, hidup lagi. Ini Nah kamu sempat punya videonya nggak yang jalan? Ada. ada mas. Jadi kalau nggak punya videonya, saya bisa menganggap kalian mengarang loh tabelnya tadi. Untuk demo video demo alat ada. Yang ini tekanan di mana? Pressure di mana ini? Ini tekanan yang masuk mas, yang di sini. Input dari berarti? mixer ya. Oh, tekanan input. input. Keluar dari mixer langsung ya? Ya paham. Oke. Ini teman-teman, biasanya gini memang kalau di hari biasa nyala, ujian mati. Takut sama Pak Lang kayaknya. Pengujinya ada penguji senior mati alatnya Pak Lang. Tapi kenapa begitu ya? Kenapa sering banget ya? Ayo anak-anak itu kalau pas ujian nggak jalan ya? Ayo video itu penting. Nanti kalau ini darurat nggak jalan, Pas pengerjaan. ini tuh kalau pengalaman saya, kalau kamu terlalu banyak inputmu banyak nih soalnya. Iya, jadi LCD-mu itu malah masalah, sesuai pengalaman saya. Di pengalaman saya kalau kita pakai banyak input, saya biasanya menghindari LCD. Saya, ya, karena itu begitu LCD-nya tak matiin, jalan normal. Jadi ya saya nggak pakai LCD biasanya kalau inputnya banyak. Saya pakai display yang lain. Saya pernah ngerjain project profesional ya, project beneran pakai LCD, wah ngisruh ya. Yang LCD itu cocoknya untuk maksimal 2 input aja, sensor lah. Sensornya ada. sensor yang kita pakai untuk masuk ke sini ada 3 sensor mas. Dan Itu Arduino ada berapa sih? 2. pakai 2. Yang satu khusus untuk ke mixer, sama ke satunya khusus ke humidifier. Itu si LCD-mu dari Arduino yang mana? LCD yang ini dari Arduino yang 3 sensor itu mas. Nah, 3 sensornya. Biasanya emang masalah itu. Itu kalau 1 sensor apa 2 sensor pasti jalan bagus LCD-nya. Begitu 3, jadi masalah, harus riset terus. Relaynya nggak nge-trigger. Nah ini pelajaran ini mungkin teman-teman yang nonton di Mechatronic Edik bisa mengambil pelajaran ya dari ini. Padahal kemarin Nah, kita- kendalanya pertama di white housing. Sudah kita coba untuk perbaiki, tapi untuk ganti spoonnya di white housingnya tetap nggak mau. Akhirnya kita solder langsung. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kalau nggak
bisa kita tonton videonya aja supaya nanti sesi tanya jawabnya nggak berkurang banyak. Anu ya. Saya suka input ini. Udah bisa mas. Udah bisa. Udah mau tak end ya videonya malah bisa kan. Ini dia. Nanti kamu bisa nonton video ini 10 tahun lagi kamu kerja kan kangen, wah dulu ujian ya nonton di Mechatronic Edit. 6. Ya tapi suhu nya belum masuk tuh, belum naik. Iya suhu ini belum. Nunggu bagian Kemarin untuk Heaternya naik. ketika kita pakai di level 3 itu di 45 hingga 50 derajat Celcius, suhu suhu outnya itu naik nanti ketika penggunaan setelah 15 menit mas. Ini tadi itu yang 35 level 1 35 40 tadi suhu heater atau suhu input apa suhu wadah? Suhu heater. Heater itu di suhu 2. Heater di suhu 3 mas. Nah kan Pak Bimbing aja bingung loh. Artinya apa? Suhu 1 2 3 itu loh. Untuk penamaan suhunya itu. Iya. Berarti itunya kurang user friendly. Apalagi perawat tambah mudeng kok. Harusnya pakai kayak gini semua. Pakai OLED. Kenapa nggak pakai OLED dua-duanya? Kemarin yang untuk tampilan menu emang kita cari yang agak lebih besar mas. Karena yang ada kemarin paling besar untuk OLED itu di 1,3 inch. Emang ini nggak muat berapa karakter ini? OLED segitu? Ini bisa kalau ukuran 4 juga segini itu? 4 mas. Ya 4 kali 20 juga kan? Sama dong berarti? Cuma Cuma kecil 16. yang kemarin. Oh, kecil nontonnya. Enggak sih, menurut saya jelas juga. Ini malah lebih jelas tuh di video aja jelas malah ya. Tadi settingnya di suhu berapa? Ini di suhu 1 di suhu 135 sampai 40. Loh itu lebih dari 40 tuh. Tuh. Iya, relaynya udah mati mas. Nah di sini kita kekurangannya pertama ada lonjakan suhu ketika pemilihan set level. Setelah itu untuk penurunannya heater, panasnya heater itu cukup lama karena tidak ada pendingin. Nah ini harusnya heaternya dikasih indikator biar bisa kelihatan kasih LED 1 di sini. Jadi kalau lagi heater on nyala, kalau heater off mati gitu. Tapi itu kedengeran sih relaynya. Jadi dia sudah itu. Nah, tapi dia udah turun dari 40 langsung nyala heaternya. Tadi cedik-cedik. Katanya 35 baru nyala, turun di bawah 35 baru nyala lagi katanya tadi. Tuh. Udah nyala lagi. 3940. Dia ngeluping kemarin setelah uji coba range yang kita dapat itu untuk range bawahnya dia di 35 mas. Tapi Itu turun 40 langsung nyala lagi tuh. Bukan 35, salah berarti programnya. Ya udah. jadi dia untuk suhu level 1 2 3 dia dapatnya itu selalu dia looping di suhu atasnya mas. Jadi kayak level 1 40, level 2 di 45 dan level 3 di Tadi tekanannya berapa harusnya kebutuhannya? Nggak tahu. untuk tekanannya belum mas, tapi di sini kita untuk tekanannya tidak terlalu besar di 0. Iya, tapi maksud saya kan kamu tadi bilang kalau di alat di lapangan nggak ada monitoringnya. Ya, tidak ada monitor. Tapi sebenarnya keperluannya berapa nggak tahu. Kita belum tahu. Perlunya berapa tekanannya, terus berapa kelembapannya. Yang ada pada alat di rumah sakit itu dia cuma menggunakan potensio untuk buka tutup katup konsentrasi oksigennya. Jadi berapa besar? Maksud saya gini, kenapa kalau di rumah sakit nggak diukur, bisa jadi nggak penting. Kalau itu nggak penting, ngapain kamu bikin? Tapi kemarin pas kalibrasi dia mengukurnya tekanan keluar ya mas. Iya berapa? Yang kemarin dikalibrasi itu yang keluar itu maksimal di 1 bar. Maksimal 1 bar. Ya. Nah, kamu nggak tanya minimalnya berapa nilai normalnya? Atau nyari referensi berapa seharusnya nilai yang harus keluar dari situ? Kemarin pas ditanya dari pihak kalibrasinya cuma bilang untuk standarnya dia di 1 bar. Maksimal. Oke, berarti punyamu aman ya? Iya mas. Oh ini malah 0 bar malah nggak ada tekanan malah. Di sini dia kenapa dia tidak terbaca secara akurat yaitu karena kita membuat
pertigaan menggunakan fitting pneumatik di mana dia nggak sejalan lurus dengan udara, Mas. Jadi dia agak masuk ke dalam. Itu pakai MX kan? Ini kita pakai transducer pressure. Oh, transducer. Iya. Kemarin MPX kita 2 kali mencoba pakai MPX, cuman nggak bisa, Mas. Ya oke lah, udah mungkin itu cukup ya, karena tinggal waktunya udah ini. Oke teman-teman Mechatronic Addict, kita akhiri demonya, kita lanjut sesi tanya. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lain.